Baiklah, perkenalkan, saya Witri Miranda Gultom dengan NIM 0801128224290064. Nah, video ini untuk memenuhi tugas algoritma dan pemrograman. Untuk soalnya ini soal nomor 1, buatlah program untuk mengecek suatu bilangan apakah bilangan itu habis dibagi 25. Nah, di sini menggunakan tipe char. Untuk deskripsi programnya, yang pertama mulai, yang kedua pesan tempat untuk variabel n bertipe char dan deklarasikan variabel n ini dengan array yang dapat menyimpan sebanyak 100 bilangan. Kemudian yang ketiga, deklarasikan variabel i dan b bertipe integer. Deklarasikan juga variabel c sebagai variabel penanda dengan tipe data boolean dan diinisialisasikan dengan false. Lalu cetak pesan ke layar, masukkan sebuah bilangan, kemudian masuk ke perulangan, misalnya menggunakan perulangan for. Untuk i sama dengan 0 selama i kurang dari b dikurang 1. Jika kondisi terpenuhi, maka lakukan pengecekan apakah ada pasangan digit tertentu. Kemudian masuk ke pernyataan kondisi untuk menampilkan hasil berdasarkan nilai variabel c. Ke-8, jika kondisi terpenuhi, maka tampilkan pesan ke layar ya. Jika tidak, maka tampilkan pesan ke layar tidak. Lalu selesai. Nah, untuk flowchartnya ini pertama start, lalu ini inisialisasikan c nya dengan false, lalu input nilai n, kemudian b sama dengan strlen n, ini untuk membaca panjang string. Kemudian masuk ke perulangan. Untuk i kurang dari 0 sampai b dikurang 1, jika dia true maka dia masuk ke pernyataan kondisi. Jika dia false, dia langsung ini mengecek c itu sama dengan true. Jika true dia ya, jika false dia tidak. Nah, di sini jika dia true, untuk perulangan for, maka dia mengecek apakah indeks i sama dengan 2 dan apakah n indeks i ditambah 1 itu sama dengan 5. Jika dia true, maka c sama dengan true. Jika dia false, dia masuk lagi mengecek apakah n indeks i itu sama dengan 5 dan n indeks i ditambah 1 itu sama dengan 0. Jika dia true, dia juga c true. Nah, ini juga jika dia false, dia masuk lagi mengecek apakah n indeks i itu sama dengan 7 dan n indeks i ditambah 1 itu apakah sama dengan 5. Jika dia true, maka dia mencetak c itu sama dengan true. Jika tidak, maka diperiksa lagi apakah n indeks i itu sama dengan 0 dan n indeks i ditambah 1 itu sama dengan 0. Jika dia true, maka dia juga mencetak c itu sama dengan true. Jika false, maka masuk ke i++. Selanjutnya untuk pseudocode ini deklarasikan variabel n dengan indeks 100 menyimpan 100 nilai, ini tipe datanya char. Kemudian i dan b ini tipe datanya integer, lalu c itu tipe datanya boolean, menghasilkan nilai benar atau salah. Lalu mulai, c diisi dengan diinisialisasikan dengan false, lalu input nilai n, kemudian b itu strlen n untuk membaca panjang string, lalu masuk ke perulangan for i dikurang 0 sampai b kurang 1. Lakukan, jika ini pernyataannya terpenuhi, lakukan statement yang ada di dalam for ini, pernyataan if. Kemudian masuk ke a++, a diisi dengan a+1, lalu keluar dari pernyataan if. Ini and for. Nah, selanjutnya masuk ke pernyataan if lagi, apakah c itu sama dengan true. Jika ya, maka dia mencetak ya. Jika tidak, maka else, dia akan mencetak pesan ke layar tidak, lalu n. Selanjutnya untuk program C++-nya ini, kita masukkan file header-nya, include headstream.
include iStream ini agar bisa menggunakan kode cin, cout, dan ndl. Kemudian masukkan juga file header include string h. String.h untuk membaca panjang string, kemudian using namespace std agar di dalam program tidak perlu menambahkan std di bagian setiap depan kode cin, cout, dan yang lainnya. Lalu masukkan fungsi utamanya in main. Nah, di sini kita deklarasikan variabelnya. Tadi ada n menyimpan 100 nilai, ini array dengan tipe data char, kemudian integer i dan d, kemudian c, ini tipe datanya bulan, untuk menentukan apakah pasangan angka itu ditemukan. Nah, ini sama dengan diinisialisasikan dengan false. Selanjutnya meminta input dari pengguna, kita tampilkan dulu pesan ke layar, masukkan sebuah bilangan. Nah, ini variabel n. Selanjutnya kita inisialisasikan b itu sama dengan strln n untuk menghitung panjang string n. Lalu masuk ke perulangan untuk memeriksa pasangan digit yang berurut. Ini for i sama dengan 0, i kurang dari b kurang 1, maka sini i plus plus, atau ini juga bisa kita ganti i nya dengan a aja, plus. Kemudian jika dia true, dia masuk ke pernyataan kondisi if apakah, masukkan kondisi apakah n indeks i itu sama dengan 2 dan n indeks di sini kita gunakan berarti a. A ditambah 1, apakah itu sama dengan 5? Nah, jika ya, maka dia akan dengan 5, maka dia akan C itu diinisialisasi dengan false. Kemudian jika tidak, maka dia else if. Nah, ini kita salin aja, tinggal mengganti angka di dalamnya, tambahin 1 lagi. Kita ganti angka di dalamnya, yaitu habis dibagi 25, 50. Kita ganti ini dengan 5 dan 0. Jika dia true, maka dia juga C sama dengan false. Selanjutnya else if lagi, jika tidak, dia akan mengecek lagi. Nah, di sini 7 dan 5.
7 dan 5. 75 kan habis dibagi 25, maka jika dia true maka dia akan C, ini salah, bukan C false, C true. Dia akan menginsersikan C itu dengan true. Selanjutnya memeriksa apakah pasangannya jika tidak sini else if lagi 00. Misalnya seperti 100, 500 yang memiliki angka 20, berarti angka di dalam digit itu adalah 20 berurut. Nah, jika dia true, jika dia true maka akan mencetak C itu sama dengan true, menginsersikan C itu dengan true. Nah, selanjutnya keluar dari perulangan for. Jika sudah tidak memenuhi dari ini, kemudian dari statement for, kemudian diperiksa lagi apakah C itu true. Jika ya, maka dia akan mencetak pesan ke layar ya, berarti habis dibagi 25, lalu enter. Jika tidak, maka else, dia akan mencetak pesan ke layar tidak, berarti tidak habis dibagi 25. Lalu enter. Nah, selanjutnya kita run. strlen, sini error karena kurang strlen, ini kurang kurang 0, kurang dari 0, ini kurang dari B, di sini A. Kemudian nah, misal kita masukkan bilangannya itu 50 habis dibagi 5 maka tampil ya. Yuk kita masukkan misal acak aja angkanya, tapi ada ini 5 dan 0. Nah, maka dia ya, karena di sini sudah diperiksa apakah di dalam digitnya itu ada angka 5 dan 0. Ini 5 dan 0. Jika ada maka dia akan tampil ya. Seperti itu. Itu saja untuk penjelasan dari saya. Jika banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.